Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik teman-teman semuanya, di video yang kedua ini saya akan memaparkan materi terkait dengan media pembelajaran. Jadi materi ini saya khususkan untuk Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, materi yang kedua ini terkait dengan perkembangan media pembelajaran. Namun sebelum video ini lebih lanjut kita ulas, silahkan teman-teman yang belum membaca deskripsi dari video ini, silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, kemudian silahkan kalian ikuti dan patuhi instruksi yang sudah saya berikan di situ, supaya teman-teman membantu saya terkait dengan presensi. Jadi nanti saya akan tahu teman-teman itu presensi atau hadir atau tidak. Kemudian yang kedua, nanti saya akan paham teman-teman membolos atau tidak dalam perkuliahan saya. Nah, jika teman-teman sudah membaca deskripsi dari video ini, mari kita mulai ke materi yang pertama. Pada mulanya, guru merupakan satu-satunya sumber yang memberikan pembelajaran atau informasi kepada siswa. Menyadari ketidakefektifan proses pembelajaran yang hanya berfokus pada guru, lambat laun proses pembelajaran mulai berkembang. Perkembangan pertama, proses pembelajaran dari guru dan siswa di dalam kelas terutama mulai menggunakan buku sebagai sarana pembelajaran berikutnya. Buku pertama yang digunakan sebagai media pembelajaran ini adalah buku bergambar yang pada masanya ini digunakan untuk siswa kelas dasar. Penggunaan buku bergambar ini berdasar bahwa proses pembelajaran tanpa didahului penginderaan, maka hanya konsep abstrak saja yang diterima oleh siswa. Nah, padahal dalam pembelajaran itu bagaimana caranya sesuatu yang abstrak itu harus disajikan secara konkret. Jadi, tentunya ini akan memudahkan siswa dalam memahami apa yang disampaikan oleh kita sebagai seorang guru. Nah, tentunya hal tersebut mendasari perkembangan media pembelajaran yang selanjutnya. Siswa memerlukan rangsangan dan pengalaman dalam belajar, terutama memaksimalkan panca indera yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Setelah buku bergambar, media pembelajaran yang selanjutnya masih dalam bentuk media visual seperti gambar dan grafis, dan tentunya belum menitik beratkan media pembelajaran ke arah kombinasi dengan audio atau pendengaran. Namun seiring berjalannya waktu, pemanfaatan media pembelajaran visual dianggap kurang maksimal karena tidak memperhatikan aspek seperti estetis, pengembangan berlanjutan, dan evaluasinya. Padahal dalam media pembelajaran, estetis itu penting untuk diperhatikan karena ini terkait dengan siswa itu tertarik atau tidak memperhatikan media yang sudah kita buat. Kemudian pengembangan yang berkelanjutan itu berarti media yang sudah kita buat itu memerlukan penyempurnaan di setiap waktu. Misalkan media pembelajaran yang sudah kita buat saat ini ternyata belum maksimal untuk digunakan, maka sekiranya media yang sudah kita buat itu mulai kita sempurnakan dan kita perbagi bagian-bagian yang salah. Sehingga kedepannya media tersebut akan jauh lebih sempurna dan mudah diterima oleh siswa. Kemudian selain itu juga tentunya dalam media pembelajaran harus memperhatikan evaluasinya. Jadi bukan hanya sekedar media pembelajaran dibuat, disampaikan, entah diterima atau tidak, itu terserah, itu bukan demikian. Tapi perlu juga memperhatikan evaluasi. Memasuki abad ke-20, media pembelajaran mulai mengarahkan perhatian untuk mengkombinasikan audio dan video untuk meningkatkan daya serap pembelajaran di dalam diri siswa. Selain itu, dengan pemanfaatan dua panca indera, yaitu penglihatan dan pendengar, ini dapat meminimalisasi verbalisme yang masih banyak terjadi pada pembelajaran visual. Berkat pengkombinasian ini, maka sekarang dikenal dengan istilah audio visual aid atau AVA. Usaha pemanfaatan audio dan video, terutama untuk mengurangi verbalisme dalam pembelajaran, melahirkan sebuah paham
teori dari Edgar Dale yang kemarin pernah saya sampaikan di video yang sebelumnya gitu ya, dimana sering disebut dengan kerucut pengalaman atau count of experience. Nah, dalam teori ini menjadi acuan banyak kalangan dalam mengembangkan media pembelajaran. Konsep kerucut pengalaman ini adalah semakin konkret pembelajaran yang diperoleh oleh siswa, maka semakin banyak informasi dan pengalaman yang didapat oleh siswa, demikian juga sebaliknya. Nah, dalam kerucut pengalaman Edgar Dale ini ya terbagi menjadi 12 macam, yaitu ini adalah kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Jadi bentuknya adalah segitiga. Jadi semakin ke bawah pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada siswanya, maka pembelajaran itu semakin konkret. Namun jika pembelajaran itu semakin naik ke atas, maka pembelajaran itu akan semakin abstrak. Dalam arti pembelajaran itu susah dipahami oleh siswa-siswa. Oke, di sini akan saya terangkan sedikit demi sedikit dari kerucut pengalaman Edgar Dale. Nah, bagian yang pertama adalah lambang kata. Jadi kalau kita menggunakan atau pembelajaran hanya menggunakan kata atau istilahnya cuma ceramah saja, maka pengalaman yang diperoleh oleh siswa ini tentunya akan sangat sedikit. Atau pengalaman yang diperoleh melalui penuturan kata-kata ini sangat-sangat terbatas. Karena siswa tidak memiliki gambaran atau imajinasi dari apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, semakin ke bawah tentunya ini semakin sedikit lebih konkret dibandingkan yang ada di atasnya, yaitu lambang visual. Jadi pengalaman yang diperoleh melalui simbol yang dapat dilihat seperti grafik, bagan, ataupun diagram. Jadi di sini guru sudah memulai menggunakan media seperti bagan, gambar, grafik, ataupun diagram. Meskipun sedikit lebih susah, ya istilahnya sedikit lebih mending dibandingkan pembelajaran hanya menggunakan lambang kata saja atau kita berceramah saja. Kemudian yang ke bawah, ya terkait dengan rekaman dan radio. Jadi media pembelajaran ini artinya menggunakan misalkan sejenis rekaman dan radio. Jadi pengalaman yang diperoleh melalui siaran radio dan rekaman suara ini sedikit lebih baik dibandingkan hanya menggunakan lambang visual saja. Oke, semakin ke bawah ada gambar diam. Jadi di sini ya pengalaman yang diperoleh melalui gambar mati, slide ataupun fotografi. Ya, jadi bentuknya gambar tapi gambar yang tidak bergerak. Jadi ya sedikit lebih lumayan dibandingkan misalkan hanya menggunakan rekaman ataupun radio. Atau ini yang di atas ini sifatnya lebih ke audio saja tanpa menggunakan visual. Sedangkan gambar diam ini tanpa audio tapi hanya mengandalkan visual saja. Jadi siswa bisa melihat. Kemudian yang berikutnya ada gambar bergerak. Pengalaman yang diperoleh melalui gambar, film hidup ataupun bioskop. Jadi di sini sudah mulai mengkombinasikan baik itu visual ditambah dengan audionya. Kemudian ada televisi pendidikan, pengalaman yang diperoleh melalui televisi pendidikan. Jadi ya setidaknya guru bisa memanfaatkan televisi pendidikan, misalkan televisi pendidikan itu direkam terlebih dahulu kalau misalkan jamnya tidak cocok dengan jam pembelajaran, kemudian pada saatnya itu bisa disajikan ke siswa ketika pembelajaran dimulai. Kemudian semakin ke bawah ada perjalanan studi, jadi pengalaman yang diperoleh melalui karya wisata. Jadi siswa diajak langsung terjun ke lapangan gitu ya, melihat berbagai fenomena yang dipelajari. Jadi misalkan di sini diajak tamasya, dan diajak study tour ataupun yang lain. Kemudian yang keempat ada percontohan. Jadi di sini pengalaman yang diperoleh dari pertunjukan. Jadi ya gimana caranya gitu kan kalau teman-teman misalkan nanti sebagai guru memanfaatkan percontohan ini atau pertunjukan ini sebagai media pembelajaran. Jadi di sini ya kastanya sedikit lebih tinggi dibandingkan yang hanya sekedar perjalanan studi. Kemudian yang berikutnya pengalaman dramatis. Jadi ini adalah pengalaman yang diperoleh melalui permainan.
sandiwara boneka, permainan peran, ataupun drama sosial. Jadi siswa terlibat langsung dalam kegiatan yang dramatis ini. Jadi tentunya ilmunya akan jauh lebih berkesan ataupun bertahan lama di dalam benak diri siswa. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman tiruan. Ini adalah pengalaman yang diperoleh dari kontak melalui model, benda tiruan, ataupun simulasi. Kemudian yang terakhir, ini adalah pembelajaran yang jauh lebih konkret dibandingkan yang lain, yaitu pengalaman langsung. Jadi pengalaman langsung diperoleh dari kontak langsung dengan lingkungan, dengan objek, dengan misalkan binatang, manusia, dan sebagainya, dengan cara berbuat langsung. Jadi siswa terjun langsung atau memperoleh pengalaman langsung dalam dirinya. Tentunya ilmu yang diperoleh itu akan jauh lebih berkesan dan tentunya akan bertahan lama. Kemudian yang selanjutnya, media audiovisual. Jadi di sini tidak hanya dipandang sebagai alat pembantu guru dalam proses belajar mengajar, tetapi juga memiliki fungsi sebagai alat untuk menyalurkan pesan. Jadi pesan di sini itu adalah materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Pandangan ini muncul ketika teori komunikasi muncul dan menyatakan bahwa alat audio dan visual memiliki fungsi untuk menyalurkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya muncul teori behaviorisme yang memperoleh perhatian khusus sebagai komponen utama pembelajaran. Jadi dalam komponen pembelajaran itu tidak hanya dari segi materi saja, tidak hanya dari guru saja, ataupun dari media pembelajarannya saja. Gitu ya. Jadi di sini ya bagaimana pembelajaran itu mampu mengubah tingkah laku ataupun perilaku siswa menuju ke arah yang lebih baik. Jadi ya pengaruh teori behaviorisme terhadap media pembelajaran ya tadi adalah bagaimana media mampu mengubah tingkah laku siswa akibat mengikuti pembelajaran. Pengaruh dalam dunia pendidikan selanjutnya muncul dari pendekatan sistem. Pendekatan ini menekankan penggunaan media sebagai integral dalam proses pembelajaran. Dalam arti, dalam setiap pembelajaran harus direncanakan dengan sistematis, baik dari segi materi, guru, ataupun media yang akan digunakan dengan pusatnya adalah siswa itu sendiri. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan fokus kepada kebutuhan siswanya. Jadi yang menjadi fokus itu adalah siswanya. Jadi bagaimana caranya, goalnya itu nanti di siswa. Nah, siswa diarahkan selama proses pembelajaran sehingga dapat mengubah tingkah laku menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak cukup hanya memanfaatkan guru dan materi saja, tetapi membutuhkan sarana yang memudahkan proses transfer ilmu dari guru ke siswa, yaitu menggunakan media. Nah, menyadari setiap siswa tidak memiliki kesamaan atau memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam mengikuti pembelajaran, maka muncullah konsep penggunaan media dalam pembelajaran. Oke, sebelum materi saya lanjutkan, jadi materinya masih ada gitu ya. Jadi silahkan teman-teman gitu ya, silahkan akses link ini untuk tugas di mata kuliah kali ini. Jadi sebelum kalian mengakses ini, tolong diperhatikan gitu ya. Jadi tolong diperhatikan besar kecilnya huruf dalam link ini. Kemudian juga perhatikan tanda bacanya. Silahkan tulis persis seperti link ini. Karena kemarin banyak kejadian, teman-teman banyak yang tidak bisa mengakses link yang sudah saya sertakan. Nah, ternyata kenapa tidak bisa mengakses itu ternyata banyak yang ceroboh dalam menulis link ini. Jadi link ini wajib ditulis sama persis sehingga nanti kalian bisa mengakses. Ya, jadi silakan link ini kalian catat. Kemudian setelah dicatat, mari kita menuju ke materi yang selanjutnya. Hal yang terpenting dalam penyampaian pesan dari seorang guru atau pendidik dalam suatu proses pembelajaran adalah metode mengajar dan media pembelajaran kepada siswa.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah dan tidak menutup kemungkinan alat-alat yang tidak disediakan oleh sekolah tetapi sudah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Jadi harapannya guru-guru, terutama guru-guru sekarang gitu ya, ramah dengan teknologi. Jadi bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang sekiranya itu menjadi primadona ataupun sedang ngetren di kehidupan siswanya. Pemilihan metode dan media pembelajaran akan menentukan keberhasilan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Lebih lanjut, penggunaan media pembelajaran dapat memengaruhi motivasi, komunikasi, dan interaksi belajar siswa untuk lebih merespon dan interaktif dalam kegiatan belajar di kelas. Pembelajaran adalah penguasaan atau pemerolehan pengetahuan tentang suatu objek atau penguasaan keterampilan dengan belajar, pengalaman, dan instruksi. Dengan pembelajaran diharapkan guru dapat memberikan informasi dan pengetahuan dengan maksimal agar terjadi perubahan pada diri siswa secara positif. Jadi, guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, terampil, sehingga siswa memperoleh pengetahuan dengan mudah dan benar. Media pembelajaran merupakan alat dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dengan siswa. Media pembelajaran digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajaran harus dapat memberikan pengaruh yang baik kepada siswanya. Hal ini dikarenakan pengalaman yang dialami oleh siswa dengan apa yang disajikan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas akan berpengaruh pada perilaku siswa sesuai dengan yang dipahami. Sejalan dengan ini, pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 6 tahun 2001 telah mulai mencanangkan e-edukasi. Ini berarti bahwa pemerintah telah melakukan inisiasi pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan. Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Saat ini, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Di sisi lain, guru harus mampu meningkatkan kualitas dalam keterampilan menggunakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Jadi, guru ya jangan sampai gaptek ataupun tidak mengetahui perkembangan teknologi saat ini. Setidaknya hal-hal yang baru atau istilahnya itu sedang happening di kalangan siswa, guru setidaknya juga memahami, syukur-syukur bisa memanfaatkan. Proses pembelajaran pada masa sekarang tidak tergantung pada guru sebagai sumber belajar, tetapi siswa pun dapat mencari informasi untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Berkembangnya pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem pembelajaran. Berbagai bahan pelajaran yang dapat disajikan melalui buku, film, slide, suara, foto, CD adalah unsur material. Sedangkan perlengkapan komputer, audiovisual adalah unsur fasilitas dan perlengkapan. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran juga harus dapat dikombinasikan oleh guru, fasilitasnya dan materialnya agar tujuan pembelajaran di kelas dapat tercapai. Dalam pembelajaran di era globalisasi saat ini, tentunya guru harus dapat mengubah metode ceramah ke media pembelajaran berbasis TIK. Hal ini dikarenakan dengan adanya TIK, siswa akan mendapatkan informasi yang cepat dan guru dapat mengasah keterampilannya dalam memanfaatkan TIK.
guru harus menjadi pembelajar lebih menarik dengan menggunakan TIK. Pembelajaran harus menjadi menyenangkan dan guru harus dapat membuat inovasi sendiri dalam proses pembelajaran dengan TIK. Oke, teman-teman semuanya, mungkin untuk materi cukup sampai sekian saja gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, ingin menanggapi, ingin memberikan masukan ataupun yang lain terkait dengan materi ini, silahkan teman-teman menuliskan di kolom komentar. Tapi jangan lupa silahkan tulis juga nama, NIM, dan kelas kalian sehingga nanti akan mudah terdeteksi. Oke, terima kasih. Materi cukup sampai sekian saja. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya, terutama terkait dengan materi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mata kuliah media pembelajaran. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat dengan mudah diterima oleh teman-teman dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan yang nyata, terutama nanti ketika teman-teman sudah menjadi guru yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Salam dan bahagia.